Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-habibil alil azim Sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. فقال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. وبسند المتصل إلى المؤلف الشيخ النووي البندني أن الله يتغشاه بالرحمة ويحفه بالمغفرة ويعلي درجاته في الجنة وينفعنا ويعيد علينا من بركاته وأنواره وعلومه وأسراره ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk pengajian kali ini saya mengajak kepada jamaah, sebelum kita mengkaji tafsir Munir karangan Asy-Syaikh An-Nawawi, terlebih dahulu kita akan membaca ayat Quran bersama-sama agar seluruh jamaah ikut membaca Al-Quran terlebih dahulu, baru nanti kita masuk dalam kajian tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة Kalau ada Al-Quran silakan dibuka ayat 35 sampai ayat 39. Jadi ada di depan ada Al-Quran, bisa dibaca bersama-sama. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragada وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما
كان فيه مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, jadi kita awali dengan kita membaca Al-Quran terlebih dahulu, karena saya melihat di sini tidak semua para jamaah membawa kitab tafsir. Jadi insyaallah di kemudian hari Allah izinkan kita hadir lagi di sini. Kemudian kita bersama-sama membawa Al-Quran bagi yang tidak membawa kitab tafsir. Hadirin wal hadirat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat 35 sampai dengan ayat 39 yang tadi kita baca, ada keterkaitan yang sangat kuat sekali dalam penjelasan mengenai Allah Subhanahu wa taala menempatkan Nabi Allah Adam bersama Hawa di dalam surga. Kemudian masih di ayat yang ke-35 Allah persilahkan kepada Nabi Allah Adam, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Silakan makan apa saja yang ada di dalam surga. Ragadan haitsu syi'tuma. Bahasa kitanya sekarap jenengan gitu. Silakan makan apa saja di dalam surga.
yang ente mau gitu. Tapi ada satu larangan dari Allah di dalam ayat ini, wala taqraba hadhihi syajarata, dan jangan engkau berdua mendekati pohon ini. Nah, ini larangannya mendekatinya. Kalau mendekatinya saja tidak boleh, apalagi sampai memetiknya. Larangan ini menunjukkan bahwa ketika ada satu larangan dari Allah untuk mendekati, apalagi sampai melakukannya, ini menunjukkan bahwa dampak dari larangan itu sangat besar sekali. Tidak menunggu nanti di hari ketika kita sudah dikumpulkan, bahkan di dunianya pun dia akan merasakan dampak dari itu. Seperti halnya Allah melarang berbuat zina. Allah tidak mengatakan untuk jangan melakukan zina, ya, wala tasdu, tetapi Allah mengatakan wala taqrabu zina. Allah tidak langsung mengatakan wala tasdu, jangan ente berbuat zina, tapi Allah mengatakan wala taqrabu zina. Nah, ini menunjukkan bahwa efek dari akibat perbuatan ini akan sangat besar sekali. Tidak harus menunggu nanti, tapi di dunianya dia akan merasakan bagaimana akibat dari perbuatannya itu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dan hal ini pun dialami oleh Nabi Allah Adam alaihissalam. Ketika Nabi Allah Adam dilarang oleh Allah untuk mendekati pohon ini, ya, lalu pada ayat yang ke-36 yang tadi kita sudah baca, fa'azallahuma syaitanu anha, lalu menggelincirkan kepada keduanya. Siapa? Asy-syaitan. Ya. Jadi ketika ada larangan dari Allah untuk tidak boleh mendekati pohon itu, di sini syaitan berupaya untuk bagaimana supaya Nabi Adam melanggar larangan itu. Fa akhrajahuma, maka setan mengeluarkan keduanya. Mimma kana fi, dari segala kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Pertanyaannya, yang mengeluarkan Nabi Adam dan Hawa dari surga itu setan atau Allah? Di sini kalimatnya fa'azallahuma syaitan fa'akhrajahuma mimma kana fi. Lalu setan menggelincirkan keduanya dan mengeluarkan keduanya. Sekarang pertanyaan saya, yang mengeluarkan Nabi Allah Adam dari surga itu setan atau Allah? Setan. Setan. Hah? Setan. Setan karena perbuatannya. Lah, ini menunjukkan bahwa setan itu sebagai penyebab. Betul tidak? Maka di sini kita harus berhati-hati terhadap sebab-sebab yang membuat Allah menjadi murka. Jadi yang disebutkan dalam ayat ini adalah sababnya. Jelas maksud saya? Jelas enggak? Bahasanya begini, gara-gara dia, gitu kan? Gara-gara dia, ya, si Anu jadi di penjara gitu. Jadi seandainya ada anak dibujuk sama temennya supaya dia melakukan penyalahgunaan narkoba, akhirnya dipenjara anak itu. Bahasanya yang memenjarakan nih, yang lebih berhak kan polisi. Tapi sababnya karena siapa tuh? Karena temennya. Itu begitu.
nih lu nih yang bikin anak gua jadi di penjara, kan gitu bahasanya begitu. Nah, di sini sesungguhnya Allah memberikan pesan kepada kita pada ayat yang ke-36 bahwa sesungguhnya keberadaan setan di dunia ini, ya, sebagaimana janjinya Allah Subhanahu wa taala manakala setan meminta supaya termasuk orang yang diberikan apa tuh? Yang diberikan penangguhan oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka anta minal munzirin. Allah mengatakan, "Da ente termasuk orang yang diberikan penangguhan. Silakan ente melakukan apa saja." Begitu. Jadi setan itu ibaratnya dia melakukan sebuah upaya bagaimana agar keturunan Adam ini dapat digoda oleh dia dan kemudian menjadi manusia yang nanti bersama-sama dengan dia ke dalam neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada setan, silakan saja lakukan. Tetapi setan dengan tegas mengatakan, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ada nanti keturunan Adam yang sangat sulit sekali saya goda, sulit sekali saya tergelincirkan, yaitu hamba-hambamu yang ikhlas. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tadi saya katakan fa akhrajahuma, lalu setan mengeluarkan keduanya. Artinya bahwa di sini Allah memberikan pesan, hati-hati dengan sebab-sebab yang dapat menggelincirkan kita kepada kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din aduwwun. Allah mengatakan, kami katakan ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun. Turunlah kalian. Ihbitu ini menggunakan kalimat jamak. Ihbitu itu jamak. Ba'dukum li ba'din aduwwun, sebagian kalian bagi sebagian yang lain adalah musuh. Nah, yang disuruh turun oleh Allah Subhanahu wa taala, para mufassir ini ada banyak penafsiran-penafsiran terkait tentang kalimat ihbitu. Manusianya berdua, kenapa kalimat amrnya itu menggunakan domir jamak? Ya, khitabnya apa? Khitabnya jamak. Yang pertama dikatakan bahwa yang disuruh turun itu bukan hanya Adam dan Hawa, tapi juga termasuk setannya. Ya, termasuk apa ini? Setannya. Yang kedua, bahwa kalimat ihbitu bisa jadi yang disuruh turun adalah Adam dan Hawa, tetapi Adam dan Hawa itu merupakan bapak dan ibu dari banyak manusia. Begitu. Banyak manusia. Jadi walaupun disebutnya Adam dan Hawa, maka sesungguhnya yang dimasukkan adalah semua keturunan-keturunan. Nah, yang ketiga, termasuk nanti kita baca dalam tafsir Munir karangan Syekh Nawawi ini, bahwa karena di situ sudah ada putra dan putri beliau, yaitu Qabil dan Iklimah. Jadi ketika itu sudah ada apa? Sudah ada putrinya beliau, yaitu Qabil dan Iklimah, sehingga disuruh turun bersama-sama dengan kedua ayah ibunya. Nah, disinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan ihbitu, perintahnya itu khitabnya menggunakan dhamir jamak. Ba'dukum li ba'din aduwwun. Ini sebuah penegasan dari Allah bahwa sebagian kalian kepada sebagian yang lain adalah musuh. Ya. Setan jelas merupakan musuh yang nyata bagi manusia. Ya. Setan merupakan musuh yang nyata bagi manusia. Nah, tetapi setan ini merupakan sifat. Ya. Merupakan apa ini? Sifat. Sifat yang bisa jadi menempel pada jin dan juga bisa menempel kepada manusia. Maka nanti ada syayatinil jinni wal insi. Ada setan dari golongan jin, ya, yang Allah katakan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Mereka melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka, ya.
ada setan dari kalangan manusia. Karena setan ini merupakan sifat yang dibenci oleh Allah. Maka baik itu dari kalangan jin dan manusia bisa disebut apa itu? Setan. Jadi kalau ada orang nyebut setan loh begitu ya. Kan sering kita dengar tuh, setan loh. Dia bukan benci kepada apanya? Kepada individunya, bukan kepada personnya, orangnya, tapi sifat yang ada pada diri orang itu. Nah, itu yang dia benci itunya, sifat syaitoniyah yang ada pada diri manusia. Kenapa saya katakan bahwa jin juga bisa dikatakan syaitan? Karena memang di antara jin juga ada mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada yang apa? Ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Ada kata-kata fa amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Buka surat Jin ayat pertama. Ya, mereka dengan tegas mengatakan fa amanna bihi. Mereka beriman dengan Al-Qur'an, beriman dengan Muhammad. Ya, mereka beriman tentu dengan Allah Subhanahu wa taala, walan nusyrika bi rabbina ahada. Jadi jin-jin itu mereka mengatakan walan nusyrika, kami tidak akan menyekutukan Tuhan kami selama-lamanya. Nah, oleh karena itu maka ada kalangan jin mereka juga orang-orang yang beriman dan bisa jadi mereka saat ini berada bersama-sama dengan kita. Bisa jadi begitu. Ya. Hanya saja Allah tegaskan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarannahum. Mereka bisa melihat kita, sebaliknya kita tidak bisa melihat siapa? Mereka. Nah, jadi di sini Allah menggunakan syaitan. Ya, menggunakan sifatnya, ya. Menggunakan apanya? Sifatnya. Fa azallahum asyaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna bitu ba'dukum li ba'din aduwwun walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Sebelum kita pindah ke kalimat ini, bahwa kenapa dikatakan sebagian kalian menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Nah, kalau tadi saya mengatakan bahwa syaitan itu adalah sifat yang melekat pada diri manusia, maka bisa jadi musuh itu tidak harus dari luar rumah kita. Ada setan yang hadir melalui, kalau dia beristri, melalui istrinya yang membujuk rahayu supaya dia berbuat maksiat. Ada setan yang melalui anaknya, gitu. Atau sebaliknya ada setan yang melalui suaminya. Jadi kalau sudah seperti ini, maka kita mesti berhati-hati bahwa sesungguhnya dalam kehidupan kita ini tidak setiap jam, bukan setiap menit, bukan setiap detik, tapi setiap saat ada pertarungan yang besar dalam diri kita, yaitu antara ahlul haq dengan ahlul batil. Setan yang ada pada diri luar kita, tapi ada lagi setan yang paling sulit sekali, yang sangat berat sekali untuk kita kalahkan, yaitu setan yang justru melekat berada pada diri kita. Saya ulangi lagi, ada musuh yang paling berat sekali, musuh yang paling besar sekali, yang jarang sekali orang bisa mengalahkannya, tetapi dia ada pada diri kita. Siapa itu? Adalah nafsu yang ada pada diri kita, yang dia juga merupakan bagian daripada sifat syaitanah yang ada pada diri kita sendiri. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian di ayat yang ke-37 kita lanjutkan lagi. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahi. Kata Allah, bumi adalah tempat bagi kalian untuk tinggal di sana. Wa mata'un ilahin, dan juga di sana tempat kamu untuk bersedap-sedap. Kamu bisa makan di sana, minum di sana, kamu bisa beristirahat di sana, bertempat tinggal di sana, itu begitu. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Allah Adam dan Hawa untuk turun ke muka bumi ini, ya. Ada pertanyaan yang
pernah datang ke diri saya, Ustaz, andaikan Nabi Adam, ini bahasanya andaikan Nabi Adam tidak memakan buah yang dilarang oleh Allah, apakah Nabi Adam tetap turun ke muka bumi? Ya. Saya katakan tetap dia akan turun ke muka bumi, karena misi kekhalifahannya itu memang adanya di bumi. Ya. Misi kekhalifahannya ada di mana? Di bumi. Sebagaimana pada ayat sebelumnya kita baca, ya. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Nah, ini penegasan dari Allah, sesungguhnya Nabi Allah Adam alaihissalam ini akan menjadi seorang khalifah di mana? Di muka bumi ini. Khalifah itu sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, artinya adalah sebagai pengganti. Sebagaimana Khalifah Abu Bakar berarti dia adalah sebagai pengganti kepemimpinan daripada Rasulullah, kemudian turun kepada Khalifah yang bernama Umar, Utsman, dan sampai Ali dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan bahwa memang sebelumnya sudah ada khalifah di muka bumi itu, atau bukan khalifah barangkali, sudah ada orang atau makhluk yang terlebih dahulu ada di muka bumi, tapi mereka ternyata melakukan kerusakan di muka bumi. Masih ingat kisahnya ketika Allah perintahkan iblis untuk turun ke muka bumi, memberesin jin-jin yang ada di muka bumi ini. Karena memang sebelum manusia diturunkan ke muka bumi, ya, menurut tafsir Syekh Nawawi sudah ada siapa di situ? Sudah ada makhluk yang lebih dahulu datang, yaitu mereka adalah kalangan jin. Mereka suka menumpahkan darah, mereka pendendam, mereka suka berperang, mereka suka membunuh, ya, saling menghancurkan dan sebagainya, sehingga Allah perintahkan iblis, ya, dengan para malaikat-malaikat yang ikut membantunya untuk memberesi keadaan bumi yang pada waktu itu kacau balau. Sampai kemudian singkat cerita bumi ini menjadi tertata lagi, ya. Jin-jin itu yang kurang aja dilempar ke laut, dilempar ke gunung, dilempar ke hutan, ya, sehingga mereka tidak lagi bisa berkutik untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan kerusakan di muka bumi ini. Setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang GR duluan siapa? Iblis. Ini muasalah yang bakal jadi khalifah ini saya, gitu. Jelas kira-kira itu? Masih ingat tafsiran di sini, masih ingat? Ya, jadi iblis merasa apa? Bahasa kitanya udah pede duluan. Ini pasti yang disuruh ini saya. Karena dulu yang rapihin bumi itu siapa? Saya. Kata siapa? Kata iblis. Nah, tiba-tiba Allah bukan memilih iblis, malah Allah memilih makhluk yang datangnya belakangan, yaitu Adam alaihi salam. Nah, itulah kenapa kemudian malaikat mengatakan ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima'a, karena memang sebelumnya sudah ada makhluk dahulu yang ada di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, saya katakan kalaupun tidak terjadi memakan buah yang dilarang itu, maka Allah pasti akan menurunkan atau menempatkan Adam ke muka bumi ini. Perkara ada satu peristiwa yang dialami oleh Adam alaihissalam, maka menimbulkan ikhtilaf di antara para ulama. Bagaimanalah mungkin seorang nabi yang maksum kemudian dia melakukan sebuah kesalahan? Bukankah kullu nabiyyin maksum? Ya, bukankah semua nabi itu terpelihara, terjaga? Ya. Maka sebagian ulama mufassir mengatakan bahwa di situ kalimat yang digunakan adalah fa'azallahuma syaitan. Azallahuma itu adalah menggelincirkan. Bahasanya kalau tergelincir itu tidak sampai melakukan sebuah kesalahan yang disengaja. Kalau orang tergelincir itu bahasanya jatuh sendiri atau terjatuh. Kalau orang terpleset itu sengaja atau enggak sengaja? Enggak ada sih orang kepleset sengaja, enggak ada, saya rasa enggak ada ya. Enggak ada ya? Enggak ada. Makanya di sana ada panasia fa'akala minha, itu begitu. Dalam ayat yang lain kita akan padukan bahwa sesungguhnya Adam kemudian lupa bahwa sesungguhnya Allah pernah larang buah itu, kemudian dia memakannya. Jadi bukan semata-mata dia menyengaja melakukan sebuah kesalahan, tetapi memang dia tergelincir, dan karena memang dia mengatakan dia lupa. Lah, ini pun menjadi sebuah pelajaran sebelum Adam turun ke muka bumi, bahwa sesempurna apapun makhluk,
sekelas Nabi Allah Adam yang sudah allama Adam al-asma, yang sudah diberikan ilmu yang begitu banyak oleh Allah, sampai pernah dilakukan tes, ya, disuruh oleh Allah malaikat menyebutkan nama-nama, malaikat mengatakan subhanaka la ilma lana, aduh saya nggak bisa bahasa kita begitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Adam untuk memberikan penyebutan di hadapan malaikat. Dan sekelas Nabi Allah Adam yang memang sudah nyata-nyata diberikan ilmu pengetahuan yang begitu banyak oleh Allah, ya, tapi pada akhirnya menunjukkan bahwa sealim-alimnya manusia tetap ada sisi kelemahannya. Ini juga menjadi pelajaran juga akhirnya. Sebelum Nabi Allah Adam benar-benar menjadi khalifah di mana? Di muka bumi. Ini juga menjadi pelajaran. Sampai pada akhirnya ini pelajaran buat kita sebagai keturunan Nabi Allah Adam, bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang apa? Sempurna. Maka Rasulullah dengan kesemangat mengatakan al-insanu mahalul khata' wan nisyan, bahwa secara kudrat bahwa manusia itu adalah berdasarkan sunnatullahnya diciptakan oleh Allah dalam keadaan lupa dan syarat dengan kesalahan-kesalahan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian kita baca pada ayat yang ke-37, fatalaqqa adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Lalu Allah Subhanahu wa taala, ya, menyatakan Nabi Adam menerima dari Allah Subhanahu wa taala kalimat-kalimat. Jadi Allah yang menurunkannya dan Allah yang mengajarkannya lagi bagaimana caranya manusia yang bersalah kemudian dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka diajarkan kalimat-kalimat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ini menunjukkan bahwa Allah sayang kepada siapa? Adam. Kalau benar-benar Allah membenci Nabi Allah Adam, ya tentu tidak akan apa? Tidak akan diajarin lagi. Ya, bahasanya begini, kalau ada anak naik sepeda, dia jatuh, dia nangis, orang tua tetap aja apa? Dia bangunin, dia belain, dia ajarin lagi supaya tuh anak bisa naik sepeda. Nah, itu begitu. Kasih sayangnya Allah kepada manusia, kasih sayangnya Allah kepada makhluk ini, Masya Allah, melebihi daripada kasih sayangnya makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Ya. Kita meminta maupun tidak meminta dengan sifat rahmannya Allah dikasih semuanya, ya. Al-atif alal bari wal fajir. Allah itu punya sifat rahman. Apa itu rahman? Al-atif alal bari wal fajir. Allah kasih tuh, yang sholat dikasih, yang nggak sholat dikasih, ya. Yang ngaji dikasih, yang malas ngaji diapain? Dikasih juga oleh Allah, ya. Ini karena Allah punya sifat kasih, punya sifat rahman, yang gelombangnya itu menembus kepada orang yang beriman maupun kepada orang yang tidak beriman. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, maka sampai di sini saya katakan jangan pernah kita mengukur ibadah kita dengan prestasi duniawi seseorang. Karena ada yang begini, ya, Ustadz, ini ada orang ibadahnya rajin tapi hidupnya Masya Allah kasihan sekali, ya. Atau bisa juga begini, Ustaz, saya sholat mah sholat, ngaji mah ngaji, gitu. Doa mah doa, nggak kurang-kurang. Tapi ngapa ujian saya nggak berhenti-berhenti begitu? Saya punya tetangga sholat malas, ngaji malas, bandar, maksiat mulu, duitnya banyak aja begitu. Kadang-kadang suka ada begitunya tuh dalam kehidupan kita. Di sini begitu nggak tuh? Nggak kali di sini mah ya, nggak begitu ya. Nah ini kita lagi belajar melihat sesuatu jangan dengan perspektif lahiriahnya. Kita perhatikan, sesungguhnya kenikmatan itu dalam perspektif iman adalah bukan diukur dari banyak atau sedikitnya pemberian Allah, tapi ukurlah ketika kenikmatan itu bisa membuat hambanya dekat dengan Allah. Ada orang dikasih jabatan gagal menjadi hamba Allah, gagal Pak, nggak sembahyang, maksiat, zina, judi, apa aja. Ketika dia dalam posisi diberikan pemberian Allah berupa jabatan, dia gagal. Ternyata dia gagal menjadi hamba Allah, tapi pemberiannya itu banyak. Saya katakan itu bukan nikmat dalam perspektif kita sebagai orang yang beriman. Lalu ketika dia tidak lagi menjadi pejabat, dia menjadi rakyat biasa,
Dia hadir ke masjid lebih dulu sebelum tetangganya sampai ke masjid. Dia berdoa sampai bisa menangis ketika orang lain sulit sekali untuk merenungi kesalahan-kesalahannya. Dia berzikir dengan begitu khusyuk dan takut di hadapan Allah, melebihi daripada orang yang lebih dulu sering berzikir di sini. Ternyata dia sukses menjadi hamba Allah manakala pemberiannya itu dicabut oleh Allah. Sekarang saya tanya, di mana yang disebut nikmat? Yaitu ketika dia sudah tidak lagi menjadi seorang pejabat. Sama ketika menjadi dia seorang hartawan, hartanya banyak di mana-mana, lupa kepada Allah. Buat apa saya sholat? Toh kita tidak minta kepada Allah juga, harta saya sudah banyak. Nah itu begitu. Dia banyak pemberian Allah dia terima, tapi dia gagal menjadi siapa? Menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam perjalanan hidupnya sedikit demi sedikit dia merosot sampai kemudian apa? Dia menjadi orang yang tanda kutip menjadi orang yang miskin. Ketika dia sudah tidak lagi banyak hartanya, dia kemudian menjadi hamba Allah yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu sekarang tidak ada lagi bahasa Ustadz, perasaan kita merajin sholat, tapi hidup kita ujiannya banyak banget. Tetangga kita mabok rajin, maksiat rajin, sembahyang malas, duitnya banyak aja. Udah sekarang kita lihat begitu tuh, menggunakan kacamata dia dengan menggunakan kacamata lahiriah, tetapi mari kita belajar untuk menembus kepada kacamata batiniah. Nikmat yang sesungguhnya adalah ketika pemberian itu mendorong kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang sebentar, boleh tanya enggak? Boleh ditanya dulu Mas sebentar. Tanya dulu. Tanya ya. Silakan Ustaz. Begini, menurut perspektif Allah, lafaz Allah, tapi dasarnya itu Allah. Dasarnya itu Allah. Lah kita sering menyebut ya Allah, yang lain menyebut ya Allah, ya Allah, karena memang dasarnya ilahun, alahun itu nanti. Nah, dari perspektif itu tersebut mereka sudah menyebutkan ya Allah, sedangkan kita ya Allah. Bagaimana Kiai menurut Anda? Mohon maaf ini sebentar. Sebagai seorang muslim tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dasarnya Allah ya. Ya, kecuali siapa? Allah. Terlepas ada orang lain yang menyebut dengan nama Allah, ya, dengan nama apa ini? Allah. Kalau dia maksudkan Allah itu adalah yang bukan zatnya Allah, ya, yang bukan siapa itu? Zatnya Allah, tentu itu kafir, bukan termasuk golongan mukmin, Ustaz. Kalau seandainya dia maksudkan bukan Allah yang dimaksudkan oleh kita sebagai seorang muslim. Terkait dengan penyebutan itu kita sudah ada tuntunannya. Sudah ada apa tuh? Tuntunannya. Ayo kita menggunakan perspektif bahasa sekarang. Seandainya lafzul jalalah diawali dengan harokat fathah, kita baca tafkhim atau tarqiq? Saya ulangi lagi Pak. Lafzul jalalah diawali dengan harokat fathah, kita bacanya tafkhim atau tarqiq? Tafkhim. Allah. Iya kan? Nah, kalau dalam perjalanannya kemudian ada orang yang memang sulit menyebut nama Allah, ya, entah mungkin di belahan negeri mana, dia seorang muslim, cuman di daerah tersebut memang sulit menyebut nama apa? Allah dengan membaca tafkhim, itu tidak apa-apa. Artinya yang dia maksudkan adalah betul-betul Allah, hanya saja dia ada kendala dengan lahjahnya. Itu tidak menjadi soal. Tapi ketika dia mampu menyebut nama Allah, dia mampu menyebut nama Allah, dan memang dia selama hidupnya menyebutnya nama Allah, tiba-tiba dia menukar dengan sebutan Allah, gitu. Pertanyaannya, kenapa mesti diganti?
zaman Nabi Nuh. Itu begitu maksud saya. Nah sehingga motif penyebutan yang berubah ini harus ditanya dulu. Kalau saya katakan ada saudara saya sulit sekali menyebut nama Ain. Sulit Pak. Sampai sekarang dia kalau lagi baca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, sulit sekali nyebut Ainnya, sulit sekali. Memang sudah lahjanya nggak gitu. Lahjanya apa itu? Nggak. Lah itu kalaupun kita sampai potong tenggorokannya dirubah nggak bakal bisa. Memang sudah lahjanya begitu. Saya tanya, sah atau enggak Fatihahnya? Sah saja. Sebagaimana orang himyar, nah, kalau kita membaca nahwu itu di antara tanda-tanda ma'rifah itu adalah alif lam. Alif lam nih ya. Itu dia sulit sekali untuk menyebut al. Ya. Orang himyar itu, Bani Himyar menyebut am. Jadi kalau dia menyebut kita alhamdulillah, dia nggak bisa al. Alhamdulillah. Mau diputer bagaimana aja tuh lidah, tetap aja nggak bisa sampai alhamdulillah. Kalau udah begitu, sudah maafu Ustaz. Sudah maafu. Memang dia tidak ada kemampuan untuk menyebut nama itu sesuai dengan tuntunan di dalam membaca bahasa Arab. Tapi kalau dia bisa menyebut Allah, lafzul jalalah apabila sebelumnya harokat fathah dibaca tafkhim, sebelumnya harokat dhammah dibaca tafkhim, sebelumnya ada harokat kasrah baru dibaca tarqiq. Seperti lillahi rabbil alamin. Lillahi, betul. Kenapa? Karena metodologi pembacaannya ketika sebelum lafzul jalalah harokatnya kasar dibaca apa? Tarqiq. Tapi kalau dia mampu membaca tafkhim, ujuk-ujuk, nah ini saya menggunakan bahasa Bekasi nih, ujuk-ujuk dia rubah dengan kata Allah. Saya tanya motifnya apa dulu? Motif perubahan penyebutannya dia apa dulu? Kalau memang dia tidak mampu, ya. Tapi kok dia mampu? Itu begitu. Nah, saya rasa ini kalau kita gali bahasa motif ini kan sesuatu yang terselubung. Kita sulit sekali menembus ke dalam motif-motifnya orang. Artinya niat di belakang semuanya itu karena apa? Apa karena politis kah? Atau konspiratif kah? Ini kalau sudah menggunakan teori konspiratif bukan ngaji tafsir kita. Udah jangan ngaji tafsir. Apakah itu apa kita kan nggak tahu semuanya itu. Ya, jadi saya rasa janganlah kita bermain-main dengan penyebutan asma Allah. Sekali lagi saya katakan, jangan pernah kita bermain-main dengan penyebutan nama Allah dengan kalimat tauhid. Ya, jangan bermain-main dengan penyebutan nama Allah dengan kalimat tauhid. Ya. Jelas kira-kira tuh. Jadi kalau emang orang itu sekampung nggak bisa nyebut tafkhim, ya maafu sudah. Seperti kita banyak punya saudara sulit menyebutkan nama Ain, ada orang himyar tidak bisa menyebut al menjadi al, itu sudah maafu tidak apa. Tapi kalau dia mampu kemudian dia rubah, ini apa? Nah ini seperti itu. Saya rasa itu jawaban saya seperti itu, Kiai. Ya. Ini saya membaca dari 35 sampai 37 karena itu sudah kita baca tafsirnya kemarin. Ya. Sekarang kita masuk tafsir 38 dan 39, 38 dan 39. Qul nahbitu minha jami'a. Qul nahbitu minha ay al-jannati. Kami katakan ihbitu minha, turunlah kalian darinya, artinya dari surga. Bapak Ibu coba perhatikan. Ada dua perintah ihbitu di sini. Lihat Qur'annya. Pertama ihbitu pada ayat 36. Ya. Yang kedua ihbitu pada ayat 38. Ini dua kali Allah menyatakan turunlah. Ya. Nah nanti diterangkan oleh Syekh Nawawi di sini. Ya. Qul nahbitu minha jami'a, turunlah kalian dari surga semuanya. Imma fi zamanin wahidin, au fi azminatin mutafarriqatin. Ada kalanya turunnya itu bareng. Ya, bareng. Nabi Adam, Hawa,
Dan ada riwayat yang mengatakan Qabil dan Iklimah sudah ada, turunnya bareng. Tapi dikatakan di sini ada yang mengatakan bahwa fi azminatin mutafariqatin. Turunnya tidak bareng. Entah siapa yang lebih dulu, apakah Adam dulu baru kemudian Hawa baru kemudian putra-putrinya, atau setan dulu atau bagaimana. Nah, ini dikatakan bahwa ada dua penafsiran. Ada yang mengatakan turunnya apa? Sekaligus dalam satu waktu, ada yang mengatakan turunnya berbeda-beda pada waktunya. Wa faidatu takriril amri bil hubuti. Nah, faedah pengulang-ulangan perintah untuk ihbitu, karena dua kali disebutkan ayat 36 dan 38. Anna Adam wa Hawa lamma ataya bizillati. Bisa bizillah atau bizallati. Umira bil hubuti fataba ba'dal amri bihi wa waqa'a fi qalbihi ma annal amra bihi lima kana bisababi zallati. Nah, faedah pengulang-ulangan perintah untuk ihbitu, sesungguhnya Adam dan Hawa tatkala keduanya itu tergelincir, ya, tergelincir, umira bil hubuti, keduanya diperintah supaya apa? Turun. Fataba ba'dal amri bihi, lalu keduanya bertobat setelah diperintah oleh Allah untuk bertobat, ya. Setelah diperintah turun, kemudian keduanya bertobat, ya. Fataba ba'dal amri bihi, maka keduanya bertobat setelah ada perintah bihi ay bil hubut, perintah supaya dia turun. Wa waqa'a fi qalbihi ma annal amra bihi lima kana bisababi zallati. Lalu dalam hati mereka begini, ada rasa dalam hati mereka bahwa setelah diperintahkan mereka untuk turun dengan sebab tergelincir, fa ba'da taubati la yabqal amru bihi, maka setelah dia bertobat, ya, setelah dia apa? Dia bertobat, sudah enggak ada lagi perintah di situ untuk turun. Nah, itu. Jadi begini, ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, memerintahkan kepada Adam dan Hawa untuk turun, keduanya merasa menyesal dan bertobat kepada Allah. Sebelum apa? Sebelum turun, dia udah tobat kepada Allah, udah ngerasa salah dan meminta maaf, meminta ampunan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Keduanya beranggapan kalau udah taubat mah udah nggak disuruh turun gitu. Jelas kira-kira tuh. Nah, itu begitu. Jadi Syekh Nawawi mengatakan, mengapa ada dua kata ihbitu di situ? Karena ketika ihbitu yang pertama, Nabi Adam dan Hawa itu bertobat kepada Allah. Bertobat kepada Allah. Lalu dia beranggapan kalau udah taubat mah udah nggak turun lagi deh. Tetap di sana aja. Nah, maka kemudian turun ihbitu yang kedua, dikatakan di sini fa'adallahu al-amra bihi marratan thaniyatan. Lalu Allah ulangi lagi perintah yang kedua itu, ihbitu lagi, liya'lama, supaya keduanya ngerti, supaya keduanya mengetahui annal amra bihi bakin ba'da taubati. Sesungguhnya perintah untuk turun itu tetap ada meskipun keduanya sudah apa? Sudah bertobat. Li'annal amra bihi kana tahqiqan lil wa'dil mutaqaddimi fi qoulihi ta'ala inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, jadi perintah ihbitu itu sangat kuat sekali hubungannya dengan firman Allah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, karena sesungguhnya perintah supaya turun yang kedua itu sebagai tahqiq untuk memastikan janji Allah yang terdahulu pada ayat sebelumnya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jelas kira-kira sekalian. Jadi di dalam tafsiran ini menunjukkan bahwa taubatnya Nabi Allah Adam dan Hawa itu bukan ketika sampai di mana? Di bumi. Tapi ketika Nabi Allah Adam disuruh turun oleh Allah, kemudian dia bertobat kepada Allah karena Allah ajarkan fatalaqa Adam min rabbih kalimatin, itu ketika masih di mana itu? Ketika masih berada di surga. Ya. Dia mengucapkan kalimat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Dikira setelah baca itu nggak disuruh turun lagi, ternyata disuruh turun lagi. Qul nahbitu minha jami'a. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Wa 'ala hadza fal jam'ul itsnaini faqat. Dan atas ini maka jamak itu untuk 2 orang saja. Berdasarkan perintah ini berarti kalimat jamak di situ hanya untuk 2 orang saja. Siapa itu? Adam wa Hawa. Wa yahtamilu qaulul jam'i lahuma wali walidaihima atau wali waladaihima. Wali waladaihima. Dan bisa jadi kalimat ihbitu itu jamak ya. Itu khitabnya adalah untuk keduanya dan untuk kedua putra-putrinya. Siapa dia? Qabila wa Iklima. Nah, sehingga dalam tafsir ayat ini, di dalam tafsir Munir ini menunjukkan bahwa ada 2 keturunan Adam yang sudah ada sejak dia masih di mana? Di surga. Siapa dia? Qabil dan Iklima. Qabil dan Iklima. Bina'an 'alal qawli bi annahuma wulida fil jannah. Berdasarkan pendapat yang menyatakan bahwasanya keduanya dilahirkan di mana? Di surga. Jadi ada qaul yang menyatakan bahwa keduanya dilahirkan di surga. Wala'alla adama dzikrihima kaunuhuma tabi'aini li abawaihima. Dan barangkali tidak disebut nama Qabil dan Iklima itu karena yang namanya anak umumnya ngikutin orang tua. Gitu. Yang namanya anak ngikutin siapa? Orang tua. Jadi dengan menyebut Adam dan Hawa saja maksudnya ya segala keturunan juga ngikut begitu. Wa kana Qabilu qad ghadabahu abawahu liqatlihi Habila. Dan Qabil itu sungguh pernah dimurkai oleh kedua orang tuanya lantaran dia membunuh siapa? Membunuh Habil. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Fa imma ya'tiyannakum ya dzurriyyata Adam. Maka jikalau datang kepada kalian ya dzurriyyata Adam, wahai keturunan Adam, minni dariku hudan, petunjuk. Jadi jikalau datang dariku petunjuk kepada kalian, kata Allah, apa itu hudan? Dilalatun kadalilil aqli wan naqli, dalil-dalil yang Allah berikan kepada kita, baik itu dalil akal maupun dalil nakal. Dalil akal itu berarti dalil yang berdasarkan istihad para ulama. Ini dalil akli. Dalil nakli adalah dalil yang berasal dari nas, baik itu wahyu berupa Al-Quran maupun Al-Hadis ya. Jadi secara garis besar dalil terbagi 2. Ada dalil yang bersumber dari wahyu yang disebut dalil nakli yang menjadi nas, terdiri dari Al-Quran dan Al-Hadis. Ada dalil yang bersumber dari akal, yaitu rahyun berupa istihad. Berupa apa? Istihad. Wa in lisartiyati, innya lisartiyah. Jadi kalau kita baca aslinya itu fa in, hanya in. Innya apa ini? Lisartiyah. Jadi ada nun yang diidghamkan, udghimat fi ma azaidati. Nun yang dimasukkan pada ma azaidah, maka yang bunyinya imma. Fa imma, asalnya fa in ma. Diidghamkan. Ditakkid, fungsinya itu adalah untuk ditaukid. Ya. Jadi ma di situ ma zaidah, fungsinya adalah untuk menguatkan. Maka jika datang kepadamu dilalah yang mengatakan bahwa mazaidah itu adalah menguatkan, karena setelah insyartiyah ada mazaidah, fiilnya juga menggunakan fiil yang dimasukkan nun taukid. Ya'tiyannakum. Ya'tiyannakum. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa mim di situ ya, mim zaidah fungsinya adalah lil musallafah. Musallafah itu untuk menguatkan juga. Jadi mak di situ sebagai taukid, sebagai penegasan atas penegasan pada fiil yang di dalamnya ada nun taukid. Ya'tiyannakum itu fiil mudhari yang ada apanya? Nun taukidnya. Faman tabi'a hudaya ay bi an ta'ammala al-adillata bihaqqiha wastantajal ma'arifa minha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, faman tabi'a hudaya, apa itu petunjukku? Dengan cara apa? Dia memikirkan dalil-dalil yang ada.
bihaqqiha, dengan sebenar-benarnya, wastantajal ma'arifa minha, dan dia bisa mengambil natijah, ya, akan pengetahuan-pengetahuan yang bisa diambil daripada dalil-dalil itu, fala khaufun 'alaihim fima yastaqbiluhum minal adab, maka tidak ada rasa takut atas diri mereka pada apa yang akan datang kepada mereka berupa siksa. Orang kalau sudah dia berpegang teguh dengan hidayah Allah, maka tidak ada rasa takut lagi kepada siksanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, saya katakan hidayah Allah itu sudah banyak datang di tengah-tengah kita. Pagi-pagi kita tidur pulas, Allah panggil kita melalui minjem cangkemnya muadzin, minjem mulutnya siapa? Muadzin. Hayya 'alas shalah. Bukankah itu petunjuk? Hadir di kampung kita ini banyak asatidz ngajarin ilmu agama kepada kita. Bukankah itu hidayah? Kemudian ada Al-Quran di rumah kita. Bukankah Quran juga merupakan apa? Hidayah. Jadi kalau ada orang zaman sekarang ngomong, Ustadz saya belum dapat hidayah, bukan belum dapat hidayah. Hidayah sudah turun banyak di kampung kita. 5 waktu ada yang adzan, menggunakan pengeras suara, semua orang dengar. Bukankah itu petunjuk bahwa itu waktunya kita sholat? Ada guru mengaji di mana-mana, dia hadir di kampung kita. Bukankah itu hidayah? Ada Quran di rumah kita, bukankah itu hidayah? Ada kejadian yang menimpa saudara kita, lalu menjadi renungan buat kita, bukankah itu hidayah? Jangan sampai kalau sudah Quran tidak lagi bisa menembus, mendorong hati kita di rumah kita itu, kalau sudah ustadz, guru kita, nasihatnya tidak lagi bisa menembus ke dalam diri kita, kalau sudah suara adzan tidak bisa mengingatkan kita kepada Allah, nanti Allah akan turunkan makhluk lain untuk kita menjadi tercengang. Jangan sampai menunggu nanti langit runtuh, jangan menunggu nanti tsunami naik dari lautan, jangan menunggu nanti gempa bumi terjadi di kampung kita. Kalau sudah model yang begitu diperintahkan oleh Allah, maka yang hancur bukan lagi orang yang bermaksiat, termasuk orang yang beriman di dalamnya. Jadi kita masih alhamdulillah di kampung kita penggilingan hidayah-hidayah Allah ini masih berupa kalimat-kalimat thayyibah. Alhamdulillah. Kalau sudah makhluk yang model begitu ngasih hidayah, Masya Allah, belum tentu kita bisa mengambil pelajaran, bisa hancur dalam keadaan seperti itu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, sedikit lagi. Walahum yahzanun. Orang kalau sudah berpegang teguh dengan hidayah Allah, dia tidak akan takut dan tidak akan merasa berduka cita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, walahum yahzanuna ala ma fatahum minad dunya. Dia enggak takut kehilangan dunia, enggak takut kehilangan jabatan. Dia menegakkan kebenaran di tengah-tengah orang yang banyak melakukan penyimpangan. Dia tidak takut kehilangan harta bendanya. Kalau sudah orang berpegang teguh kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqalu fala khaufun 'alaihim idza dubihal maut, dan dikatakan tidak ada rasa takut atas mereka apabila disembelih kematian, karena sudah tidak ada lagi rasa ketakutan. Ya. Yang dia takuti hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang dia takuti. Walahum yahzanun, dia tidak berduka cita. Dikasih sakit dia tidak akan mengeluh. Diuji berupa harta dia tidak akan juga merasa sengsara. Idza utbiqatin nar, apabila utbiqatin nar, apa itu utbiqat? Apabila sudah apa tuh? Dikunci pintu neraka. Buat apa lagi takut kepada selain Allah? Orang yang berpegang kepada hidayah Allah itu adalah orang yang yakin bahwa sesungguhnya Allah bersama dirinya, dan orang yang yakin bersama Allah Subhanahu wa taala dan yakin Allah bersama dirinya, dia yakin bahwa nanti dia akan bersama-sama dengan para anbiya wasiddiqin. Wa zawalul khaufi yatadammanu salamah, wa zawalul khaufi yatadammanu salamata min jami'il afati. Hilangnya rasa takut itu mengandung keselamatan dari semua mara bahaya. Wa zawal huzni yaqtadil usula ila kulli ladati wal muradati. Hilangnya rasa duka cita itu ya memberikan mafhum akan sampainya dia kepada setiap keledatan dan segala yang dimaksudkan. Kalau orang udah nggak ada rasa takut, nggak ada rasa sedih gitu. Ya, yang ada udah nikmat aja udah. Wa hada yadullu ala anna al-mukallaf alladhi ata'a Allah ta'ala la yalhaquhu khawfun fil qabri wa 'inda al-ba'thi wa 'inda huduril mawqifi wa 'inda tatayuril kutubi wa 'inda nasbil mizani
wa 'inda sirati. Dan ini menunjukkan bahwasanya sesungguhnya mukallaf, orang yang mukallaf, siapa itu mukallaf? Orang mukmin yang akil balik, yang dia setelah taat kepada Allah. Orang mukallaf yang taat kepada Allah Ta'ala, la yalhaquhu khaufun fil qabri, tidak akan dijumpai rasa takut di kuburan, enggak akan ada rasa ketakutan di kuburan. Wa indal ba'thi, dan ketika dia dibangkitkan dari kuburnya pun tidak ada rasa takut. Wa inda huduril mauqifi, dan ketika dia hadir di mauqif. Apa itu mauqif? Tempat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, itu namanya mauqif. Tidak ada rasa takut. Wa inda tatayuril kutubi, dan ketika dibentangkan kitab-kitabnya, catatan-catatannya, ya. Wa inda nasbil mizan, ketika ditancapkannya mizan timbangan. Wa inda sirati, dan ketika dia menyeberangi siratal jahim, siratal jahim. Ya. Ini ada yang menyebut menyeberangi siratal mustaqim katanya. Saya ulangi lagi, ini saya ralat ini. Itu bukan siratal mustaqim gitu. Siratal mustaqim yang kita minta 17 kali sehari semalam. Jadi jangan sampai ada anak kita, nanti kita ketika di alam kubur, ketika yaumul kiamah kita akan menyeberangi jembatan. Apa nama jembatannya? Siratal mustaqim katanya. Bukan siratal mustaqim, tapi sebutannya siratal jahim. Apa namanya? Siratal jahim. Jembatan berada di atas neraka jahim. Ya, jangan siratal apa? Siratal mustaqim. Ya. Walladzina kafaru birusulinal mursalati ilaihim, dan orang-orang yang kafir, bukan orang yang taat nih. Sebaliknya ini orang-orang apa? Orang-orang yang kufur dengan rasul-rasul kami yang telah diutus kepada mereka. Wa kadzdzabu bi ayatina, dan orang-orang yang mereka mendustai ayat-ayat kami. Al-munazzalati alaihim, yang sudah diturunkan kepada mereka. Sawaun kanu minal insi aw minal jinni, baik mereka itu dari kalangan manusia ataupun dari kalangan jin. Bapak Ibu sekalian, disebutnya minal insi wal jinni karena memang taklif itu turunnya bukan hanya kepada manusia. Jin juga kena taklif, mereka juga kena perintah seperti kita manusia diperintah. Mereka diperintahkan sholat juga, mereka diperintahkan puasa juga, mereka diperintahkan untuk melakukan ibadah-ibadah seperti kita juga. Ya. Ulaika ashabun nar, alladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina, ulaika ashabun nar. Mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka. Ai ahlun nar, artinya mereka penduduk neraka. Wa mulazimuha, dan mereka mulazimu. Bahasa mulazimu itu artinya enggak kemana-mana deh. Ya, mulazimu itu menetap di sana. Mulazimuha, mereka menetap di neraka. Bihaitsu la yufariqunaha, dan mereka tidak akan terpisah, tidak akan berpisah, tidak akan dipisahkan juga daripada neraka. Siapa mereka? Ulaika alladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina. Hum fiha khalidun, mereka di dalam neraka itu khalidun, selama-lamanya. Aidaimun la yakhrujuna minha wa la yamutuna fiha. Mereka tidak akan keluar dari neraka dan mereka tidak akan mati. Asyrul muslimin jamaah rahimakumullah. Nanti kita akan masuk ayat yang ke-40 insyaallah. Ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum, wallahu a'lam. Jadi sengaja saya mengawali tadi dengan kita membaca terlebih dahulu Al-Qur'an, sehingga untuk saudara-saudara yang mungkin belum memegang kitab ini, nanti kemudian hari kita bisa pegang Al-Qur'an untuk kita baca. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wala haula wala quwwata illa bik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa bittahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar 'adada ni'amillahi wa ibtali. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana
ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فكهنا وفكه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل كثر أنثى وذكر اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم ألطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة برحمتك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين بالله التوفيق والهداية والرضا والعناية والله الموفق إلى قوم الطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kepada para